Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan 3D printer dari Anet FM4 Plus. Kita coba lihat, langsung aja kita unboxing ya teman-teman ya. Teman-teman, saya beli 3D printer ini di online shop Tokopedia, di toko mana ya? Toko Raja Wali 3D Magelang, Raja Wali 3D Magelang Tengah. Kebetulan saya beli 3D printer ini seharga 2.250.000. Nggak tahu sih bedanya apa ya sama di toko-toko 3D printer yang lain ya, karena di toko-toko 3D printer yang lain itu ada yang jual harga-harga 4 juta, 3,5, nggak tahu saya bedanya apa. Tapi setelah saya tanya-tanya ke sellernya sih nggak ada bedanya katanya, cuma kok ini murah ya, makanya saya beli yang di Raja Wali 3D ini. Harganya 2.250.000. Di sini ada 3D printer QC pasnya ini dari tim Raja Wali 3D printer ini. Ya, ada kelengkapan elektronik, mekanik, software, serial number, gitu kan. Ada serial numbernya di sini, ada SD card, segel plus garansi stiker, kelengkapan dan dokumentasi. Oke, pertama di sini ada beltnya ya. Ini ada belt. Sini ada sampel untuk nyoba PLA. Kemudian SD card, nozzle, sama kunci-kunci dan tombol yang untuk kelengkapan installnya mungkin ya. Sini juga saya dapat apa namanya? Stiker dari Raja Wali, 3D Raja Wali. Oke. Oke teman-teman, kita gunting dulu ya. Ini benar-benar satu nih, bagus nih packingnya. Mungkin coba saya ambil bagian base. Saya ambil bagian base. Oh, ini juga. Ini saya dapat apa namanya ya, untuk bednya nanti, untuk bed 3D printernya dari Anet. Tampilan bednya teman-teman, tampilan bed dari 3D printer Anet FM4. Coba bisa dilihat teman-teman. Tahan dulu. Sini kita lihat ada
juga ada qualify QC Pass, mungkin ya, qualify sertifikat dari ANET. Ini juga menarik ya, ada tulisan buat para pembelinya di sini, bahasa Cina, bahasa Inggris. Oke, kemudian ini ada list produknya dan 2 lembar ya, sama aja sih semuanya. List produk dari produk ANET AT4, kemudian ada garansi ya, garansi dari ANET. Terus ada user manual. Nah, user manual ini di sini lebih ke cara penggunaan menunya atau touchpad-nya nanti, karena ANET AT4 ini dia udah touchscreen. Oke, coba lanjut. Oke, ini gantry atasnya, kemudian ini extrudernya teman-teman, ada extrudernya, ini masih belum terpasang. Oke, Oke teman-teman, sebelumnya saya sedang rakit ini, terus kemudian gak tahu caranya, kemudian saya lihat-lihat di YouTube juga cara ngerakitnya. Nah sekarang beginilah penampilan ketika sudah dirakit semua, ketika sudah full assembling. Nah ini teman-teman. Oke, kita lihat ini penampakan ANET AT4 ketika sudah dirakit semua. Nah, yang paling pertama di sini saya ingin mereview atau ingin menjelaskan tentang LCD-nya ya. Di sini ANET AT4 ini sudah menggunakan LCD touchscreen. Cuman dia belum, agak terlalu sensitif ya. Jadi kurang pas gitu, kalau kita pilih menunya itu harus betul-betul pas banget. Oke. Kemudian di sini ada motor X-axis. Nah, motor X-axis ini cara mengencangkan beltingnya itu kita tinggal kendorin 4 baut ini, kemudian kita tarik, kita tahan, kemudian kita kencangin lagi. Untuk ya aksisnya bisa kita lihat ini. Di sini ada motor ya aksis. Ini juga sama, cara setting beltnya atau sabuknya itu kita kendorin ini dan kita kencangin. Tinggal kita tarik bednya. Nah, ketika sudah kelihatan, kita kendorin, kita kencangin. Kemudian untuk Z aksisnya sih dia umum ya, dia pakai lead screw. Dia pakai lead screw, jadi kita udah nggak usah setting segala macam lagi.
Oke, langsung aja saya akan memulai settingan print pertama saya. Sebenarnya saya sudah pernah nyoba print, cuma hasilnya itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi begitu saya ngeprint tuh misalkan saya mulai print. Nah begitu mulai print tuh nozzle itu di atas, selalu di atas bed. Nah begitu saya searching di internet juga, ada beberapa settingan yang memang nggak muncul di bawaan firmware-nya. Nah di sini firmware-nya saya sudah pakai firmware dari Marlin. Kita lihat ya. Kita matikan dulu. Oke, tunggu sebentar, kita nyalakan lagi. Saya sudah ganti firmware-nya pakai punya Marlin. Ini open source teman-teman. Bisa cek juga di YouTube atau nanti bisa saya buatin tutorialnya. Kalau memang teman-teman mau buatin tutorialnya, bisa komen. Nanti akan saya buatkan tutorialnya. Kemudian mungkin nggak usah banyak yang di review ya, karena ini printer memang printer jagoan ya. Udah banyak yang pakai. Langsung aja. Saya mungkin akan hal pertama yang paling penting itu sebelum kita mulai print itu adalah setting level bed. Oke. Setting level bed ini supaya jarak antara nozzle dengan meja kerja nantinya itu rata. Jadi di sudut nanti ketemu di tengah itu akan rata dia teman-teman. Langsung aja pertama kita pergi ke menu. Di sini ada motion. Setelah motion, di sini ada, kita cari menu paling bawah ya, bed leveling. Ketika ada bed leveling, nanti di sini ada low level corner. Oke. Nah, begitu sudah kita klik level corner, dia akan otomatis homing dulu ya teman-teman. Untuk leveling bed kita cuma perlu obeng minus untuk setting proximity sensornya. Oke, nah setelah kita nolkan, sorry. Nah, pertama kita butuh obeng minus ya. Setelah itu kita butuh kertas untuk mendeteksi seberapa rapat sih dia gitu kan. Setelah itu oke, kita mulai lagi di awal ya. Level corner. Kita bisa sentuh di sini. Oke teman-teman, setelah sedikit mereview hal yang tadi, kita langsung saja proses pertama untuk memulai pengeprintan. Yang pertama yaitu pastikan nozzle itu tidak ada bekas filamen atau hasil sisa-sisa filamen setelah kita print supaya betul-betul free. Nah, caranya di sini kita tinggal panaskan extrudernya atau nozzle-nya. Kita panaskan nozzle-nya di ini ya. Jadi di sini itu ada 3 menu ya. Yang di atas itu ada fan, ini untuk fan, kecepatan putaran fan berapa persen. Nah di sini ada bed untuk menaikkan temperatur bed. Di sini teman-teman. Nah, oke. Kemudian next ada extruder atau nozzle. Nah kita panaskan nozzle teman-teman di sekitar 200 sampai 210 derajat Celcius. Nah nanti kita bisa lihat, apakah dia sudah mulai merah, artinya dia bekerja untuk menaikkan temperatur nozzle. Kita tunggu sampai sekitar 200 sampai atau mencapai 210 derajat Celcius supaya
Nanti kita lihat apakah ada sisa-sisa hasil print di nozzle atau tidak. Oke, ketika temperaturnya sudah mulai mencapai 210, kita lihat di sini apakah ada sisa filamen yang menempel atau tidak pada nozzle. Kita lihat teman-teman. Ternyata ada sisa filamen yang menempel pada nozzle. Ini kita harus bersihkan dulu supaya begitu kita homing atau begitu kita setting bed level itu tidak mengganjal. Kita bisa bersihkan pakai kain lap atau apa saja, jangan langsung karena ini panas teman-teman ya. Kita lihat ini dia. Ini kalau nggak kita bersihkan ini akan mengganjal teman-teman, akan mengganjal. Perlu diperhatikan juga setelah kita membersihkan nozzle ini, kita harus turunkan lagi temperaturnya ke nol, karena kalau tidak di sini kita pakai bed level, pakai alas magnetik ya, pakai bed magnetik. Nah, nanti bed magnetik ini kalau tidak kita turunkan temperatur nozzle-nya akan luka ya teman-teman, akan luka. Oke, kita turunkan lagi, cara nurunin temperaturnya gampang. Ini kita klik, kita pilih nozzle, kita habiskan, atau kita bisa pelan-pelan kita turunkan sampai 0. Nah, ketika sudah 0, oke, kita lihat ketika sudah 0 nanti baru kita mulai untuk leveling bed. Jadi pertama kita harus leveling bed. Alat yang dibutuhkan itu adalah obeng minus, ini teman, obeng minus, kemudian kertas untuk nanti mengecek kerapatan antara nozzle dan bed. Oke teman-teman, kita tunggu sampai temperaturnya turun. Oke teman-teman, temperatur nozzle udah mulai turun. Biasanya dia kalau udah oke itu dia udah nggak panas, itu putih dia jadi warna. Oke, kita lihat udah 50 derajat Celcius, sudah turun dia temperaturnya, udah nggak panas lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke menu, ada motion, nanti kita masuk ke motion. Setelah masuk ke motion, kita cari menu paling bawah. Sebelum disable stepper itu ada bed leveling. Nah, di sini kita pilih, kalau auto home dia home XYZ, level bed itu dia proses terakhir setelah kita manual level. Kita akan cek di level bed, nanti dia otomatis mengecek di setiap sudut bednya agar memastikan supaya itu sudah level atau tidak. Kemudian Z-probe nanti saya jelaskan. Langsung aja kita masuk ke level corner. Nah, sebelum dia leveling kita akan masuk ke homing XYZ. Kita sudah siapkan kertas di area sini karena area ini yang pertama akan dicek. Di sini gak usah terlalu keras, gak usah terlalu dempet.
antara bed dengan nozzle itu karena nanti kita punya settingan offset Z atau offset prop Z. Nah, agak kasih jarak sedikit aja biar mudah seperti ini teman-teman ya, bisa lihat mudah. Setelah kita oke, yakin pasti kita langsung pindah ke next selanjutnya, poin selanjutnya. Di sini kita udah siapkan lagi seperti ini teman-teman. Begitu kita sudah menyentuh, nanti proximity-nya akan berwarna merah. Kita lihat, kita tarik. Apa yang harus dilakukan ketika tidak sama? Nah, kita setting nanti di bawah sini ya, di setiap sudut-sudut bed itu nanti kita setting untuk menaikkan dan merendahkan bednya. Oke, kemudian di belakang sini nanti kita sebetulnya di sini saja, nanti kita bisa lihat. Kita pilih next point ya. Kita pilih next point, jangan berpindah ke sini. Nah, ini juga sama, kita nggak usah terlalu ini asal kita dapat aja settingannya. Nextnya di sebelah sini. Oke, nah setelah sebelah sini tarik, kemudian di yang terakhir itu di tengah, apakah dia center atau enggak nanti gitu kan level bednya. Ini udah enak, udah pas. Nah, kalau sudah selesai kita pilih yang silang. Nah, setelah kita pilih yang silang, di sini ada probe Z offset. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ketika kita akan memulai print, probe Z offset ini sangat penting. Di sini probe Z saya settingannya 0,15. Artinya ketika nanti kita akan mulai proses print, nozzle ini akan turun sebanyak 0,15 mili. Karena namanya offset ya, lebih, artinya dilebihkan. Probe Z ini akan lebih 0,15 mili setelah homing. Nah, kalau kita mepet atau settingan sangat dekat atau dekat sekali dengan antara nozzle dengan bed, berarti kita harus menaikkan. Misalkan kita nambah 10, jadi begitu bed sudah menyentuh dengan atau plus 0,15 ya. Begitu kita sudah homing, nanti nozzle-nya itu akan naik sebanyak 0,15 mili dari bed. Gitu teman-teman. Jadi tergantung kita setting bed levelingnya. Kalau bed levelingnya agak ada jarak atau ada gap, mungkin 2 atau 3 mili. Nah, nanti kita bisa setting di Z offset probe ini, berarti kita turunkan. Nah, kalau kita mau turun di di probe Z offsetnya ini harus minus. Misalkan kita mau turun 2 mili, ya berarti misalkan kita mau turun 2 mili, ya berarti ini minus 2,00 gitu teman-teman. Setelah kita dapat settingan ini, baru kita mulai print. Setelah kita dapat settingan ini, baru kita mulai print. Setelah kita print, nah sebelum kita mulai print nih, tempat penyimpanan SD card-nya itu ada di sebelah kiri, nah, dekat kabel downloader atau kabel nanti untuk komunikasi serialnya ya. Ini bisa komunikasi, jadi kita bisa gerakan secara online lewat PC. Karena kita offline, jadi kita pakai SD card. Nah, ini dia SD card-nya teman-teman. Oke, ini dia SD card-nya. Saya pasangkan lagi SD card-nya. Oke, setelah kita pasangkan, nanti di sini tertulis media insert. Nah, media insert, kita pilih gambar yang SD card ini. Gambar SD card. Nah, sebelumnya saya sudah nyoba beberapa. Kita coba print gantungan baju ya teman-teman ya. Baju. Ketika mau ngeprint nanti si gambar yang bed ini dia akan otomatis naik ke temperatur 60 derajat sesuai
settingan kita di Cura atau di software pembuat G-code-nya ya teman-teman. Oke, kita tunggu hasilnya. Sekalian kita nunggu, kita lihat-lihat dulu ruangan saya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya. Ini bisa kita lihat nih ruangan saya teman-teman. Oke, ini ruangan saya. Di sini ada PC yang biasa saya pakai buat ngedit. Kemudian di tempat istirahatnya banyak barang-barang yang kepake teman-teman ya. Buat istirahat. Ini bekas packingnya, Anet. Ini ada alat-alat hidroponik saya. Oke. Inilah dia penampilan luarnya. Sini juga saya punya mesin laser CO2 yang project terbengkalai ini. Saya memang bikin sengaja buat kerjaan sehari-hari di rumah. Ternyata saya udah keburu kerja jadi gak sempat saya kerjain lagi. Karena saya sehari-hari kerja jadi saya mungkin hari libur aja. Nah ini ada pakan ikan teman-teman. Karena di samping ruangan ini saya punya kolam ikan, punya empang. Beginilah hidup di kampung teman-teman ya. Kolam ikan. Oke, sambil kita nunggu nanti mungkin saya mau kasih makan ikan dulu teman-teman ya. Kita next lanjut lagi. Oke.